Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Indira dengan NPM 20082600. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai blok hematologi and imunologi dengan judul Complete Blood Count atau pemeriksaan darah lengkap. Nah, jadi pemeriksaan darah lengkap itu dia adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk pemeriksaan penyaring untuk menunjang diagnosa suatu penyakit. Di mana pemeriksaan darah lengkap itu nanti biasanya disarankan untuk pasien yang datang dengan suatu gejala klinis. Adapun nanti lamanya waktu yang dibutuhkan laboratorium untuk melakukan pemeriksaan itu dia sekitar maksimal 2 jam. Kemudian pemeriksaan darah lengkap itu dia terdiri dari beberapa aspek yang akan saya jelaskan satu persatu nantinya. Nah, di sini yang pertama kita akan masuk ke hemoglobin. Jadi hemoglobin itu dia adalah molekul protein pada sel darah merah untuk media transport oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Adapun hasil normal pada wanita itu nanti dia didapatkan 12 sampai 16 gram per desiliter, sedangkan pada pria itu sekitar 14 sampai 18 gram per desiliter, pada anak-anak 10 sampai 16 gram per desiliter, dan pada bayi baru lahir sekitar 12 sampai 24 gram per desiliter. Kemudian hematokrit, dia itu adalah volume semua eritrosit dalam 100 ml darah. Jadi didapatkan hasil normalnya itu dia nanti pada pria sekitar 40 sampai 48%, sedangkan pada wanita sekitar 37 sampai 43%. Kemudian masuk ke eritrosit. Jadi eritrosit itu dia adalah sel darah merah yang mana nanti pada pria didapatkan hasil normal 4,50.000 sampai 5,90.000 per mikroliter. Kemudian pada wanita didapatkan 4.000 sampai 5,2.000 mikroliter. Kemudian eritrosit ini dia terdiri dari beberapa jenis. Dia ada MCV atau dia itu volume rata-rata sebuah eritrosit yang mana nanti hasil normalnya itu sekitar 78 sampai 98 femtoliter. Kemudian ada MCH, dia itu adalah banyaknya hemoglobin per eritrosit di mana nanti hasil normalnya sekitar 27 sampai 33 pikogram. Kemudian ada MCHC, dia itu adalah kadar hemoglobin yang didapat per eritrosit di mana nanti didapatkan hasil normalnya sebanyak 32 sampai 37%. Kemudian kita masuk ke LED atau laju endap darah, yaitu untuk melihat kecepatan darah dalam membentuk endapan. Adapun nanti didapatkan hasil normal pada pria itu kalau kurang dari 50 tahun didapatkan hasil kurang dari 15 mm per 1 jam. Kemudian pada pria yang lebih dari 50 tahun didapatkan hasil normalnya itu dia kurang dari 20 mm per 1 jam. Kemudian pada wanita yang kurang dari 50 tahun didapatkan hasil normalnya kurang dari 20 mm per 1 jam, sedangkan pada wanita yang lebih dari 50 tahun didapatkan hasil normalnya itu kurang dari 30 mm per 1 jam. Kemudian pada anak-anak itu dia normal LED-nya sekitar kurang dari 10 mm per 1 jam pertama. Kemudian kita masuk ke leukosit. Nah, jadi leukosit ini dia normalnya sekitar 4.000 sampai 11.000 per mikroliter. Kemudian di sini ada hitung jenis leukosit. Di sini ada untuk mengetahui jumlah berbagai jenis leukositnya itu. Dia yang pertama ada eosinofil, normalnya itu dia sebanyak 1 sampai 3%. Kemudian ada basofil, normalnya sebanyak 0 sampai 1%. Kemudian ada neutrofil batang, normalnya 2 sampai 6%. Ada neutrofil segmen, normalnya 50 sampai 70%. Ada limfosit, dia normalnya 20 sampai 40%, dan ada monosit, normalnya 2 sampai 8%. Kemudian di sini ada trombosit, normalnya itu adalah 150.000 sampai 450.000. Kemudian ada serum iron. Serum iron ini dia terdapat besi di dalam serum, dimana nanti dijumpai kadar normalnya itu sebanyak 70 sampai 80 mikrogram per desiliter atau sama dengan 13 sampai 32 mikromol per liter. Kemudian ada ferritin, dimana dijumpai nanti hasil normal pada pria yaitu sebanyak 12 sampai 128 mikrogram.
per liter, kemudian pada wanita sebanyak 50-56 mikrogram per liter. Kemudian yang terakhir ada TIBC, di mana TIBC ini dia adalah ikatan transferin terhadap serum iron, di mana nanti dijumpai hasil normalnya sebanyak 250-400 mikrogram per desiliter atau sama dengan 45-72 mikromol per liter. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan saya mengambil referensi dari jurnal tersebut. Kemudian sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.